Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 semester 1. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang siklus oksigen dan karbon. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ayu Puspita, nomor NPM 0304210003, mata kuliah Biologi, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pasifik Morotai. Perkenalkan, nama saya Adrian Lastori, NPM 0305221003, Prodi THP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Chan, nomor NPM 03042108, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan, semester 1. Siklus oksigen dan karbon. Pengertian oksigen. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Manusia misalnya, yang bernafas dengan menghirup oksigen yang ada di udara dan selanjutnya masuk ke dalam sistem pernapasan. Demikian juga tanaman yang melakukan pertukaran oksigen dengan makhluk hidup di sekitarnya. Juga pertukaran oksigen yang terjadi di atmosfer bumi. Siklus oksigen. Siklus ini menggambarkan pertukaran dari oksigen antara bentuk gas O2 yang terdapat dengan jumlah besar dalam atmosfer dan oksigen yang terikat secara kimia dalam CO2, H2O, dan bahan-bahan organik. Siklus ini berkaitan sangat erat dengan siklus unsur lainnya, terutama dengan siklus karbon. Unsur oksigen menjadi yang terikat secara kimia melalui berbagai proses yang menghasilkan energi, terutama pada perubahan dan proses metabolit dalam organisme. Tahapan siklus oksigen. 1. Pada tanaman. Tanaman menandai awal siklus oksigen. Tanaman dapat menggunakan energi sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dalam proses yang disebut fotosintesis. Pada siang hari, tanaman membutuhkan juga sedikit oksigen yang dihasilkan dalam fotosintesis dan menggunakan oksigen untuk memecah karbohidrat. 2. Oksigen dalam air. Oksigen di dalam air yang dikenal sebagai oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut ini dapat mendukung kehidupan akuatik di alam. Oksigen masuk ke air ketika air mengalir di atas batu dan menciptakan jumlah besar luas permukaan. Luas permukaan yang tinggi memungkinkan untuk mentransfer oksigen dari udara ke dalam air sangat cepat. 3. Organisme. Terakhir adalah organisme dunia. Mereka menggunakan oksigen dalam banyak bentuk. Organisme menggunakan oksigen dalam banyak bentuk. Peran mereka dalam siklus dimulai dengan karbon dioksida di atmosfer. Tanaman menerima bahwa karbon dioksida dan menggabungkannya dengan air untuk membuat molekul gula dan oksigen. Proses siklus karbon. 1. Fotosintesis. Tumbuhan yang mengalami proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat. Dalam prosesnya akan menghasilkan karbohidrat yang memanfaatkan energi matahari untuk dapat mengubah karbodioksida dan molekul air. 2. Respirasi. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami proses respirasi. Kebalikan dari proses fotosintesis pada tumbuhan adalah proses respirasi yang terjadi pada bagian stomata daun. Proses yang terjadi yaitu perubahan makanan menjadi sumber energi. Sedangkan pada manusia dan juga hewan yang mengalami proses respirasi merupakan suatu rangkaian proses, dimulai dari oksigen yang dihirup kemudian mengeluarkan uap air dan juga karbodioksida sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup.